Baik, bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para pemirsa Gamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah karena masih memberikan kenikmatan yang tiada tara. Yang kalau kita mau menghitung-hitungnya niscaya tidak akan mampu menuntaskannya, dan yang diwajibkan kepada kita atas seluruh nikmat tersebut hendaknya kita bersyukur kepadanya. Semoga kehadiran dan kesertaan kita di Majelis Gamis kali ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para jamaah sekalian rahimakumullah, yang akan kita bahas dalam kajian kali ini adalah manusia yang luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Faruq, sebagai orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam membedakan al-haq dan yang batil, sebagai seorang yang telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga, min ahli jannah, sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam sabdanya beliau menegaskan bahwa aku keluar bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Aku pergi pun juga bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Dan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang juga punya kunyah atau nama lain, yakni Abu Hafs. Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang ringkas dan singkat ini dan semoga menjadi waktu yang mulia, kita akan mengkaji manusia mulia ini. Beliau radhiyallahu an, Umar bin Khattab, ini tentu kehidupannya begitu luar biasa. Dari seluruh sisinya kita bisa mendapatkan ibarah, mendapatkan pelajaran, dan mendapatkan hikmah-hikmah yang begitu besar. Karenanya, insya Allah kita akan mengambil beberapa sebagian dari pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari beliau radhiyallahu an. Yakni di tema kita kali ini adalah kita belajar ghirah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ghirah yang dimaksud adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya ghirah itu gairah. Sehingga ketika orang memiliki ghirah berarti dia memiliki gairah yang luar biasa. Ketika dia memiliki ghirah berarti dia memiliki semangat yang luar biasa. Semangat untuk menggapai kebenaran, semangat untuk mencontoh beliau juga radhiyallahu an. Nah, para pemirsa, mari kita mulai sisi dari di mana beliau sebelum masuk Islam adalah salah satu dari tokoh Quraisy yang permusuhannya terhadap Islam luar biasa. Ada dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan yang kedua adalah Umar yang biasa disebut dengan Amr bin Hisham, atau julukannya adalah yakni Abu Jahal. Abu Jahal. Panggilan lainnya itu Abul Hakam, salah satu tokoh penting dari pemimpin Quraisy. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua orang ini permusuhannya terhadap Islam luar biasa. Penyiksaannya sepanjang orang-orang yang diketahui masuk Islam, kemudian mereka punya hak, punya wewenang, mungkin budaknya atau mungkin orang yang derajatnya di bawahnya, dan kemungkinan tidak akan dituntut atau sangat kecil kemungkinan dituntut oleh kaumnya dan sebagainya, maka disiksa oleh dua orang tokoh yang luar biasa permusuhannya terhadap Islam ini. Yang pertama adalah Abul Hakam atau Abu Jahal tadi, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, permusuhannya yang luar biasa ini, kalau kita mengkaji dari
para mu'arrikh, para ahli sejarah, salah satu penyebabnya itu adalah informasi dan keyakinan yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab bahwa Muhammad ini membawa ajaran baru yang kemudian bisa memecah belah kaumnya. Mungkin ada alasan-alasan lain, tetapi saya menggarisbawahi catatan dari para ahli sejarah tentang salah satu sebab utama Umar bin Khattab radhiyallahu an mengapa kemudian memusuhi Islam, memusuhi orang-orang yang masuk Islam sampai kemudian mungkin menyiksanya dan sebagainya. Itu salah satu alasan utamanya ternyata adalah karena ajaran yang dibawa Muhammad ini memecah belah. Ada ajaran agama ini atau kepercayaan yang dibawa Muhammad ini memisahkan anak dengan orang tuanya, memisahkan suami mungkin dengan istrinya, ya, memisahkan satu orang dengan kaumnya dan seterusnya. Nah, yang demikian ini sangat tidak disenangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang itu berbeda alasan permusuhannya terhadap Islam yang dimiliki oleh Amr bin Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal tadi. Nah, karenanya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat dalam perjuangan dakwah di Mekah, itu permusuhan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin luar biasa, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, kuatkan, teguhkan, bantu perjuangan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar, yakni Abu Jahal dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberi hidayah oleh Allah sehingga masuk Islam itu pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi, jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan ketika beliau sebelum masuk Islam pun itu ternyata telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua orang yang Rasulullah berdoa kepada Allah atas masuk Islamnya salah satu dari dua orang tersebut. Dan beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah sebagai bentuk pengabulan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu pelajaran pentingnya bahwa sebagai mungkin orang yang sebagai dai, sebagai orang yang telah paham Islam, sebagai orang yang telah mampu melaksanakan ajaran Islam, ajaran dari Rasulullah SAW, contoh dari Rasulullah SAW ini memberikan teladan kepada kita bahwa lihatlah kepada semua manusia itu sebagai mad'u, sebagai objek dakwah, sebagai orang-orang yang memiliki potensi-potensi kebaikan di dalamnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi, an-nasu ma'adin, manusia itu bagikan barang tambang. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang-orang yang luar biasa di masa kejahiliahan, saat kemudian mereka masuk Islam, maka dia pun akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Maka mengingat perjalanan dan mengambil hikmah serta pelajaran berharga dari perjalanan kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu an ini menjadikan kita sebagai dai, kita sebagai orang yang dimudahkan Allah untuk berbuat baik, maka pandanglah semua manusia itu punya potensi untuk berbuat baik, walau pada saat itu misalnya orang-orang tersebut mungkin masih belum bisa berbuat baik, masih suka berbuat buruk, berbuat maksiat dan dosa, maka pandanglah dengan pandangan kasih sayang, pandangan penuh rahmah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, memberikan kepadanya taufik, memberikan kepadanya ma'unah yang akhirnya bisa bersama-sama kita untuk berbuat kebaikan. Nah, ini yang pertama, para pemirsa dan jemaah sekalian rahimakumullah, pelajaran berharga dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk dikabulkan sebagai bentuk pengabulan doa Rasulullah SAW, memperkuat barisan Islam dengan masuk Islam beliau. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian proses masuk Islamnya seperti apa? Sebagaimana kita tahu permusuhan sebelum masuk Islam, permusuhan beliau yang luar biasa. Kalau beliau mau berperang atau mau berkelahi dengan orang, itu biasanya pakai pakaian kebesaran atau pakaian perang lah, ya, pakaian perang. Maka di hari tersebut ini Umar bin Khattab telah memakai baju perang dalam tanda kutip, ya. Wah, ini ada orang yang sudah masuk Islam, dalam riwayat disebutkan ini orang sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Lantas mengetahui Umar bin Khattab radhiyallahu an pakai baju kebesaran tersebut. Wah, ini mau ada yang dibunuh mungkin, ada yang menjadi target operasi dia, gitu kan? Ditanyalah oleh sahabat ini yang menyembunyikan keislamannya ini, karena juga takut dengan Umar. Wahai Umar, engkau mau kemana? Aku mau membunuh Muhammad. Loh, kenapa? Iya, karena dia membawa ajaran yang memecah belah umat ini, memecah belah kaum kita. Ya. Kata sahabat yang menyembunyikan keislamannya ini, dia mengatakan kepada Umar, ya, Umar, udahlah nggak usah ngurusin Muhammad. Orang adikmu sendiri, ya, keluargamu sendiri, adikmu sendiri, itu sudah mengikuti ajaran dia. Loh, benarkah? Akhirnya didatangilah adik beliau Fatimah radhiyallahu anha bin Khattab, Fatimah binti Khattab, ini didatangi di rumahnya. Karena Umar ini tinggi besar, ya. Kemudian kalau berjalan itu langkah kakinya juga terdengar tek tek tek, ya, sangat terdengar perjalanannya, tapak kakinya. Maka sebelum masuk rumah adiknya ini, di dalam rumah tersebut ternyata ada 3 orang. Ada adiknya Fatimah binti Khattab, kemudian ada suaminya Sa'id bin Zaid, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka berdua, yakni sahabat Habbab bin Al-Ard. Nah, saat Umar bin Khattab sudah dekat itu, dia dengar ada suara-suara yang dia tidak kenal, ya. Dicuriga saja sih, jangan-jangan ini ajaran yang dibawa Muhammad ini yang terdengar di rumah adik saya. Benar kata-kata dari orang-orang di Mekah tadi, ya. Maka begitu dia dodok pintu, kemudian dia gedor, terbuka pintu tersebut, segera kemudian dia tanya, Khabbab bin Al-Ard disembunyikan di kamar, ya, dan ditemui oleh adiknya. Wahai adikku, ya, apa yang kau baca? Enggak ada, gitu kan? Enggak ada. Tadi saya dengar ada sesuatu, ya. Maka terlihat adiknya Fatimah menyembunyikan lembaran mushaf Al-Quran yang dia pelajari bersama dengan Habbab bin Al-Ard dan suaminya Sa'id bin Zaid tersebut. Maka kita oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, segera mau diambil. Begitu mau diambil, dicegah, ya. Dicegah oleh adiknya, tidak diperbolehkan, sampai akhirnya emosinya memuncak dan akhirnya adiknya itu ditampar. Ada yang menyebutkan sebenarnya dia mau menampar suaminya Sa'id bin Zaid, tetapi kemudian adiknya itu yang menutupi agar tidak sampai menampar iparnya tersebut. Dan akhirnya mengenai adiknya dan kemudian berdarah. Ada 2 sebab hingga kemudian Umar akhirnya mulai luluh. Satu, ya, ini Umar yang gagah perkasa, yang kalau bertarung ini bisa bertahan dari pagi sampai malam, ya, itu bertahan melawan belasan orang dan sebagainya, tapi kemudian dia memukul wanita, maka apalagi itu adalah adiknya, maka kemudian menjadi luluh hatinya. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa, ya, begitu kemudian dia tahu adiknya sama sekali tidak gentar, bahkan walaupun ditampar oleh kakaknya sampai kemudian berdarah seperti itu, dia tetap bertahan, maka ini menjadikan penasaran jadi diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hatinya. Ajaran agama apa ini?
keyakinan seperti apa ini yang menyebabkan adikku tetap bertahan seperti ini. Ini juga pernah berlangsung ya di dalam diri Umar bin Khattab saat ketemu dengan namanya Ummu Abdillah. Ketika terjadi perjalanan hijrah ke Habasyah, di mana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berjalan hijrah. Beberapa sudah keluar dan di pintu gerbang Mekah itu ada satu pintu yang bisa dilewati, tapi di pintu gerbang itu biasa dijaga oleh beberapa orang dari kafir Quraisy. Dan pada waktu itu yang menjaga itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada saat yang menjaga Umar bin Khattab, ini dia kemudian melihat Ummu Abdillah, ini dia lihat naik gunung dan kemudian turun gunung. Naik gunung dan turun gunung, bukit Gunung Abu Qubais ini cukup tinggi dan ini seorang wanita menggendong bayi. Maka dia, si Umar bin Khattab bertanya, ada apa engkau? Ya bagaimana mungkin saya mau menjawab kalau engkau berjanji untuk tidak menyakiti aku ketika saya menjawabnya. Oke, baiklah. Apa yang menyebabkan engkau kemudian naik gunung? Ya. Saya ini mau pergi, ya. Mau pergi, tetapi pintu gerbangnya engkau jaga, ya. Maka ya saya tetap ingin pergi, ya, untuk menyelamatkan agama saya, walaupun lewat naik turun gunung, ya. Nah ini kemudian menjadikan hati Umar bin Khattab, ini apa yang menyebabkan seorang wanita menggendong bayi dalam rangka menyelamatkan keyakinannya, dia mau pergi. Nah ini sudah menjadikan hatinya mulai berpikir, mulai lunak dan seterusnya terhadap ajaran agama ini, sampai Ummu Abdillah ini dipersilakan. Oke, kalau demikian sudahlah, silahkan lewat. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan engkau. Ya. Ketika Ummu Abdillah ini ketemu dengan rombongan yang ditunggu oleh rombongan para sahabat waktu mau berangkat ke Habasyah, diceritakan tentang bertemunya dengan Umar dan bahkan Umar pun berdoa, ya, yang demikian. Itu para sahabat sampai kemudian semoga ini menjadi jalan hidayahnya Umar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika di rumahnya adik dari Umar bin Khattab, yakni Fatimah binti Khattab tersebut, maka saat dia mulai luluh, ya, terlihat tentu wajahnya yang tadinya marah, kemudian sampai kemudian menampar adiknya tersebut, ini sudah mulai luluh, maka dia berusaha untuk meminta mushaf yang dibawa oleh adiknya Fatimah binti Khattab tersebut. Tetapi beliau mengatakan, jangan, engkau najis, tidak boleh untuk menyentuh ini. Ya. Tidak, saya benar-benar ingin tahu apa yang engkau baca, yang engkau pelajari. Kalau engkau memang benar-benar ingin, maka engkau harus mandi terlebih dahulu. Maka setelah dia mandi, ya, dibacalah Al-Quran yang sedang dipelajari oleh adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid atas bimbingan sahabat Habbab bin Al-Ar tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab kemudian membaca, yang dibaca itu adalah surat Thaha. Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, tidaklah memberatkan ajaran Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW ini, kecuali ini adalah merupakan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luluhlah hati dari Umar bin Khattab ini hingga kemudian dia mengatakan, tolong tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Nada suaranya sudah berbeda, maka keluarlah Khabbab bin Al-Ar dari kamar dan kemudian menyampaikan kepada Umar, yuk aku tunjukkan di mana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Berangkatlah bersama kemudian Umar bin Khattab ini dengan Khabbab bin Al-Ar ke rumah Arqam bin Abil Arqam yang kita kenal dengan Darul Arqam. Saat kemudian di rumah Arqam bin Abil Arqam itu 2 lantai. Di lantai yang atas ini ada sahabat yang menjaga. Kalau dari luar itu ada sesuatu, ada seseorang dan sebagainya yang mencurigakan, dan biasanya segera diinformasikan untuk bubar. Ya. Maka
saat si penjaga ini melihat ada bin Khattab, Ibnu Khattab bersama dengan Khabbab bin Al-Ard, segera diinformasikan. Wah, ini Khabbab bin Al-Ard ditangkap oleh ditangkap oleh Ibnu Khattab, Umar bin Khattab. Maka saat informasi disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa sahabat yang lainnya juga agak ada rasa takut, khawatir dan sebagainya. Di sana ada Hamzah bin Abdul Muttalib, di mana kita tahu Hamzah juga salah satu dari singa padang pasir, ya. Sebagaimana juga mungkin kelasnya sama, ya, nama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga Hamzah mengatakan, biarkan, kalau memang dia berniat baik maka kita sambut dengan baik, kalau enggak maka biarkan aku yang melawannya, ya. Siapakah di antara kita berdua yang nanti akan mati, ya. Begitu kata Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi oleh Rasulullah SAW Hamzah diminta untuk masuk kamar, sehingga udahlah biar nggak ada ketegangan di antara mereka, dan dibukalah pintu, disambut langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab. Dipegang pun begitu, kemudian sudah bertemu dengan Rasulullah, dipegang pundaknya oleh Rasulullah SAW dan kemudian ditanya, ya, digerak-gerakkan, digerak-gerakkan dan kemudian ditanya, ya, wahai Ibnu Khattab, belumkah tiba saatnya engkau untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Umar begitu ini digerakkan oleh Nabi SAW, ditanya seperti itu, mulai ada rasa makin tunduk begitu, ya. Ditanya yang kedua pun juga makin tanya, yang ketiga akhirnya bahkan kemudian beliau berlutut, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat dan masuk Islamlah Umar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kemudian semangat yang luar biasa di dalam diri Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, semangat untuk memusuhi Islam. Maka pada saat beliau kemudian masuk Islam, segera bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hal penting, hal prinsip di dalam ajaran agama ini, yang salah satu kesimpulan pentingnya adalah, berarti wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran agama yang kau bawa ini adalah benar adanya. Ya. Berarti yang diyakini oleh orang-orang kafir itu salah. Ya. Kalau demikian, maka, ya, kita perangi mereka. Kata Nabi SAW, belum saatnya Umar, ya, belum saatnya. Maka diajarkanlah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an beberapa prinsip-prinsip dari ajaran agama Islam ini, tentang tauhid, tentang Rasul, kepada syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dasar-dasar ajaran agama Islam tentang salat dan sebagainya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Umar bin Khattab menjadi semakin yakin dan sama sekali tidak ada keraguan, dan sungguh benar-benar keimanan telah tertancap di dalam dirinya, keyakinan kuatnya bahwa dinul Islam adalah dinul haq, dan kepercayaan mereka selama ini, termasuk kepercayaan orang-orang kafir Quraisy, adalah kepercayaan yang salah. Maka, ya, Umar bin Khattab kemudian cukup panjang perjalanan, walaupun relatif singkat dibandingkan dengan yang lain, namun begitu masuk Islamnya Umar bin Khattab, ini salah satu kehebatan dan keluar biasaannya masuk Islamnya Umar, ini menjadikan berubahnya perintah Allah Subhanahu wa taala dari sisi fase dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelumnya dakwah Islam itu sirriyatud dakwah. Syekh Munir Muhammad Ghadban menyebutkan, begitu masuk Islamnya Umar ini, maka fase dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk pada fase jahriyatud dakwah. Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada fase berikutnya, begitu kemudian mulai masuk Islam, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa selain saya, ya, itu orang-orang yang permusuhannya terhadap Islam luar biasa, ya.
Disampaikanlah kepada Umar bin Khattab, ya. Salah satunya adalah ya temanmu, karibmu. Siapa itu? Abu Jahal. Ya, Abul Hakam atau Abul Jaham. Maka Umar bin Khattab kemudian segera datangnya Abu Jahal. Datangi, ketok pintunya, begitu masuk, begitu dibuka pintunya oleh Abu Jahal kemudian, oh selamat datang wahai saudaraku, sebentar. Ada apa ini? Ya. Saya menyampaikan kepada engkau hal yang penting. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, segera ditutup pintunya oleh Abu Jahal, ya. Kemudian bertanya lagi, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, ya, dan beberapa orang mencari informasi. Siapa yang Anda ketahui, ya, orang yang kalau bahasa Jawanya itu ember, ya. Maksudnya setiap informasi dia yang paling suka untuk tanpa disaring, sudah langsung share, ya. Share atau shor bahkan, ya. Nah, diketahuilah, mohon maaf kalau mungkin ada namanya yang sama, ya, itu namanya Jamil, ya, Jamil. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu dia mengetahui Jamil, dalam riwayat ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ya, ayahku melihat ketika berjalan ke Ka'bah, di depan Ka'bah, di sana melihat Jamil, maka kemudian ayahku menyatakan dengan tegas, asyhadu an la ilaha, wahai Jamil, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka Jamil ini bahkan kata Abdullah bin Umar tidak melihat wajah ayahku, tapi segera saja naik bukit, kemudian dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ya, Umar telah murtad. Murtad dari keyakinannya. Maka banyak orang yang datang mengerubuti Umar dan kemudian, benarkah engkau murtad? Tidak benar. Yang benar adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Pernyataan bahwa dia masuk Islam. Ya. Maka segera ada belasan orang yang menggebukin Umar, tetapi diladenin oleh Umar. Ya. Dalam riwayat disebutkan beliau berkelahi di hari pertama itu dari pagi sampai maghrib, sampai sore. Begitu kemudian lumayan sudah banyak yang capek, maka pemimpin dari orang-orang yang mengerubutin itu langsung dipegang oleh beliau dan kemudian, ya, katakan kepada mereka semuanya untuk segera bubar, kalau enggak maka akan aku butakan matamu. Maka kemudian pemimpinnya ini kemudian mengatakan, udah bubar. Ya. Besoknya, ya, hari kedua Umar bin Khattab mengatakan lagi, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digebukin lagi, ya, kelahi lagi dengan beberapa orang, ada disebutkan belasan orang, ada sampai puluhan orang, enggak ada takutnya yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Beliau kemudian berperang, ya, berkelahi melawan belasan atau puluhan orang tersebut sampai maghrib, dan begitu mulai capek semua, ya, maka dipegang oleh Umar pimpinannya dan kemudian sama dengan hari pertama, ya. Katakan kepada mereka untuk segera bubar, kalau enggak aku butakan matamu. Sampai hari ketiga. Begitu kemudian hari ketiga terjadi lagi seperti itu, di hari keempat sudah nggak ada yang berani lagi. Nah, saudara semuanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah dari masuk Islamnya Umar adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kepada Rasulullah SAW dakwah Islam itu untuk disebarluaskan secara jahriyah, secara terang-terangan, lebih luas lagi, sehingga dakwah Islam menjadi semakin masif, semakin luar biasa. Nah, beberapa pelajaran berharga juga yang kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ini adalah ketika beliau telah memeluk Islam dan kemudian keimanan telah terpatri di dalamnya, maka keyakinan beliau kepada Islam, keimanannya itu luar biasa mantap dan sama sekali tidak ada keraguan, yang bahkan kemudian diriwayatkan dan disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ini ditakuti oleh setan. Sehingga kalau Umar melewati satu lembah atau satu jalan, maka setan itu akan melewati lembah atau jalan yang lainnya. Oh ya, ada Umar, gitu kan. Kenapa? Karena begitu sama sekali tidak ada keraguan terhadap keyakinan dan keimanan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada diri beliau. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita. Ya. Kira-kira kalau kita lewat, ini setan ini maunya lewat jalan lain atau kemudian ada Zubairi, ada Fulan, begitu. Malah mendekat atau kemudian menjauh.
Nah, pelajaran berharga begitu kita mengingat, belajar, mengenal pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka kita harus menyadari begitu luar biasanya diri beliau yang dengan kehebatan dan keimanan yang mantap, itulah yang menjadikan bahkan setan pun takut kepadanya. Saat Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan, ini juga masalah akidah, masalah keyakinan dan keimanan yang mantap dalam diri beliau dan menjadi pelajaran berharga. Saat Rasulullah mengabarkan tentang nanti bagaimana kehidupan kaum muslimin atau manusia setelah kemudian masuk kubur, di mana di kubur nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, karena Rasulullah menggambarkan tentang gambaran yang menyeramkan dan menakutkan dari malaikat yang bertanya nanti di kubur, ya. Kebanyakan dari manusia yang mendengarkan, dari sahabat tentu kemudian merasa merinding, tetapi tidak dengan Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Rasulullah, apakah nanti di kehidupan di kubur dan kehidupan sesudah mati itu saya sebagaimana sekarang? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, aku akan saya tidak takut dengan malaikat itu. Dan di riwayat disebutkan, dari riwayat Abdullah bin Umar itu disebutkan bahwa Umar bin Khattab setelah kemudian nanti meninggal itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Begitu ditanya, man rabbuka, ya, Allahu rabbi, ya. Siapa kemudian nabimu, man nabiyuka, maka ada dua riwayat, ya. Riwayat yang pertama adalah disebutkan beliau Umar bin Khattab menjawab, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kemudian menyebutkan, ya, bagaimana mungkin Anda bertanya kepada saya, ya, manusia yang saya bersamai sejak saya masuk Islam sampai wafatnya. Sejak saya masuk Islam sampai kemudian wafat beliau, saya bersamai, kemudian engkau bertanya, siapa nabiku? Ya. Maka beliau kemudian balik bertanya kepada malaikat, ya, siapa Tuhanmu? Itu kemudian dua malaikat ini saling berpandangan dan kemudian tidak melanjutkan pertanyaannya. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, Masya Allah, ini ekspresi kekuatan dan keyakinan serta keimanan yang mantap di dalam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai kemudian beliau menjadi manusia yang istimewa, termasuk ditakuti oleh setan, bahkan kemudian nanti, ya, di kubur pun ketika malaikat yang harusnya bertanya dengan wajah yang menyeramkan, menakutkan itu, kemudian dia berlalu dan takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beberapa pelajaran berharga yang berikutnya adalah tentu ketika Masya Allah subhanallah saat di hari tepatnya ada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Yakni hari tersebut adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang mungkin shock, ya, termasuk shock, sehingga saking tidak siapnya ditinggalkan, saking cintanya yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian tidak siapnya untuk ditinggalkan beliau kemudian mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan aku potong lidahnya. Beberapa kali beliau mungkin, ya, omongannya sudah tidak terkontrol lagi. Dan pada waktu itu, ya, beliau terus seperti itu sampai Abu Bakar As-Siddiq datang dan masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha memastikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah benar-benar wafat. Maka beliau kemudian keluar dan mengatakan, menenangkan Umar bin Khattab, tapi Umar tidak bisa tenang. Lantas kemudian beliau berpidato dengan pidato yang sangat terkenal, may ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa may ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya beliau benar-benar telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya dia adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ya. Beliau kemudian membacakan, Abu Bakar membacakan, wa ma Muhammadan illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurrallaha syai'a. Saat membaca ayat 144 surat Ali Imran tersebut, Umar bin Khattab yang sebelumnya shock dan kemudian omongannya tidak terkontrol,
saat mendengar ayat yang dibaca Abu Bakar, segera saja kemudian beliau sadar dan kemudian terduduk, ya, dan beliau menyatakan bahwa seolah-olah ayat tersebut belum pernah turun dan belum pernah saya dengar, baru saya dengar rasanya seperti baru saja saat Abu Bakar As-Siddiq dibacakan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Umar bin Khattab pribadi yang mungkin dalam kondisi unpredictable atau uncontrolled, begitu kemudian dibacakan ayat Al-Qur'an, hatinya segera, ya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Segera saja terkontrol, segera saja kemudian beliau menjadi tenang lagi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Ternyata jatah waktu saya sudah segera habis, maka saya tambahkan beberapa hal penting yang bisa menjadi pelajaran berharga, tetapi sekilas-sekilas. Nanti kita bisa lanjutkan dalam pertanyaan dan diskusi. Ya. Begitu kemudian ada pelajaran berharga juga, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang, kata Abu Bakar As-Siddiq, saat beliau menangis bersama dengan Rasulullah SAW saat turunnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar datang. Saat Umar datang kemudian bertanya, ada apa ini? Wahai sahabatku, kedua sahabat muliaku, engkau kok menangis? Ya. Maka kalau engkau menangis, harusnya saya juga menangis. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidak, demi Allah wahai Umar, sesungguhnya kalau seandainya semua manusia ini akan binasa atau akan mendapatkan azab Allah, maka Umarlah yang akan selamat. Ini adalah turunnya ayat Allah SWT yang membenarkan ide atau pikiran dari Umar bin Khattab tentang sikap yang benar terhadap tawanan perang Badar. Nah, ini juga salah satu keistimewaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga turunnya ayat Allah SWT tentang bagaimana menyikapi tawanan perang dalam perang Badar itu ternyata sesuai benar dengan pendapatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetapi Allah SWT telah memaafkan pilihan dari Rasulullah dan sesuai dengan waktu itu pilihannya sesuai dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Allah SWT kemudian membenarkan pendapatnya Umar. Pun demikian ketika turun ayat Allah SWT proses tentang penciptaan manusia di surat Al-Mu'minun mulai ayat 12 sampai 13. Maka saat Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut belum kemudian berhenti, ya, atau masih koma, ya, masih koma, maka kemudian Umar bin Khattab segera berdiri dan kemudian mengatakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka sungguh luar biasa, ya, dialah zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang terbaik, sang maha pencipta yang terbaik. Maka kalimatnya Umar bin Khattab ini kemudian menjadi penyempurna dari ayat 13 dan 14 dari surat Al-Mu'minun tentang penyempurnaan ayat sempurnanya, maha sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang proses penciptaan manusia. Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga peristiwa tentang hukum di mana ada dua orang. Yang satunya orang munafik, ya, Islam KTP, ya. Ada masalah dengan orang Yahudi. Yang munafik ini punya hutang terhadap Yahudi. Maka saat kemudian ditagih oleh Yahudi, si munafik ini kemudian mengelak. Enggak, saya enggak punya utang. Ya, saya enggak punya utang. Enggak pernah ada urusan utang denganmu. Maka akhirnya dua orang ini bertahkim, minta ditetapkan hukumnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat kemudian informasi, data-data, dan kemudian hal-hal penguat itu telah disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah memutuskan agar si munafik ini segera membayar kepada Yahudi hutangnya. Ya. Maka nggak terima ini, ya, nggak, kita nggak cukup, ya, datang lagi. Akhirnya datang kepada Abu Bakar. Saat datang kepada Abu Bakar, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau telah kepada Rasulullah? Sudah, ya, sama keputusannya, sebagaimana keputusan Rasulullah Muhammad SAW. Maka si dua orang ini nggak terima lagi, ya, datang lagi akhirnya, nggak, kita cari orang lagi, ya, datang kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya, sebentar, sebelum saya memutuskan, ya, masalah Anda sudahkah engkau tanyakan kepada orang sebelum saya? Sudah. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Oke.
Terus kepada siapa lagi? Kepada Abu Bakar, ya. Nah, tapi kami nggak terima, ya. Kami nggak terima. Maka saya minta tahkim, minta keputusan hukum kepada engkau, ya. Oh, baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar, ya. Beliau masuk, ya. Keluar itu langsung mengambil pedangnya. Kalau begitu ini keputusanku. Maka dua orang ini kemudian lari, ya, dan dikatakan dengan jelas dan tegas kepada oleh Umar bin Khattab, ya, demi Allah, bagaimana mungkin engkau kemudian meminta pendapat hukum sementara Rasulullah telah memutuskan hukum kepada kalian. Nah, saudara semuanya, masih cukup banyak dan waktunya sudah cukup. Barangkali kesempatan saya kembalikan kepada moderator untuk ada diskusi dan tanya jawab, ya. Demikian, terima kasih, ya. Silakan. Ada beberapa tambahan hikmah yang luar biasa dari beliau. Misalnya ketika beliau mengikuti salah satu peperangan di mana pemimpin pasukan perang yang diutus, yang ditetapkan oleh Nabi SAW waktu itu adalah Amr bin As. Padahal waktu itu Amr bin As itu baru 3 bulan masuk Islam, ya. Dalam peperangan yang dipimpin oleh Amr bin As tersebut ada sabda Nabi SAW yang tegas, ya. Faman ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang awal hadisnya, barang siapa yang taat kepada Allah maka taatlah kepadaku. Barang siapa yang maksiat kepada Allah maka sesungguhnya dia maksiat kepadaku, maka sesungguhnya dia maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin yang aku tunjuk, maka sesungguhnya dia taat kepadaku. Demikian pula sebaliknya, kalau dia maksiat kepada pemimpin yang aku tunjuk, maka dia sesungguhnya maksiat atau durhaka kepadaku. Nah, dalam peperangan ini, Amr bin As ini orang yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam. Tetapi oleh Rasulullah SAW telah ditetapkan sebagai pemimpin pasukan perang. Sehingga di dalam pasukan tersebut tentu ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Ya. Dalam peperangan tersebut ada perintah yang luar biasa, dingin, waktu itu musim dingin yang luar biasa. Kalau teman-teman semuanya, jamaah sekalian, pernah merasakan dinginnya kota Mekah, ya, apalagi di padang pasir, luar biasa. Kota Madinah pun demikian, ya, menusuk tulang. Pada saat dingin yang seperti itu, Amr bin As memerintahkan, jangan ada satupun di antara kalian yang menyalakan api, ya, yang menyalakan api. Umar bin Khattab ini sebagai orang yang senior juga, Amr bin As, ya, komandan, ya, ini dinginnya luar biasa, ya, maka segera diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, ya, ini perintah komandan sudah, ya, nggak boleh sedikit pun maksiat kepadanya, melawannya. Ya. Oke, baiklah. Ya. Kemudian qadarullah di malam hari tersebut, ya, Amr bin As itu mimpi junub, mimpi basah. Yang karenanya harus apa? Ya harus mandi junub. Ya, Anda bisa bayangkan, ya, dingin yang luar biasa, kemudian yang mandi junub. Ya, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Ya. Maka kemudian Amr bin As, ya, itu ada air. Beliau kemudian memutuskan untuk saya tayamum, ya, saya tayamum. Nah, Umar pemimpin, komandan, ini ada air, ya. Bagaimana mungkin Anda tayamum sementara ada air? Ya. Saya tayamum, ya. Saya tayamum. Maka kemudian sudah, ya, besoknya itu terjadi peperangan. Masih relatif sangat gelap, ya, terjadi peperangan. Begitu peperangan sudah terjadi, ya, qadarullah wa masya'a, dan ketentuan Allah sementara kemudian kaum muslim mendapatkan kemenangan. Berikutnya ketika mendapatkan kemenangan, musuh kocar-kacir lari, ya, maka akan dikejar. Saat mau ngejar tersebut oleh Amr bin As dilarang, ya, jangan Anda kejar, sudah siap, berhenti di sini saja. Ya. Umar bin Khattab mau protes lagi. Bagaimana mungkin itu? Ghanimah kan, musuh itu kalau nanti menjadi tawanan bisa dijual menjadi budak dan sebagainya dan seterusnya, ya. Ghanimah yang begitu banyak, ya. Mereka sementara udah kalah, kita kejar. Enggak. Ya.
Maka begitu kemudian selesai peperangan, mendapat ghanimah yang ada sudah dibawa semuanya, pulang kembali kepada Rasulullah. Segera saja Umar bin Khattab itu turun, datang kepada Nabi SAW menyampaikan protesnya. Wahai Rasul, ini Amr bin As memutuskan demikian, demikian, demikian. Ya, kata Nabi SAW, Amr bin As, ini telah ada pengaduan, ya, yang masuk. Bagaimana penjelasanmu? Ya, dijelaskanlah oleh Amr bin As. Wahai Nabi, ini kita jumlahnya itu hanya ratusan orang. Sementara musuh kita itu begitu banyak, luar biasa. Maka saya perintahkan untuk tidak ada satupun yang menyalakan api. Sehingga jumlah kita tidak akan diketahui oleh mereka. Engkau benar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar kepada Umar, nah tuh apa itu, gitu kan? Yang kedua, ya, tapi dia ini sudah nggak boleh nyalakan api, kemudian dia mandi junub, nggak pakai mandi, nggak pakai air, tetapi dia tayamum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau benar, ya. Ketika Amr bin As menyampaikan bahwa bagaimana mungkin saya kemudian mandi dengan air, sementara saya adalah pimpinan kalian, begitu mandi tentu kemudian sakit, bahkan bisa jadi celaka dan seterusnya, yang kemudian tugas kepemimpinan ini tidak bisa saya lakukan, ya. Maka kata Nabi SAW, benar engkau. Ya. Nah, dan yang terakhir pun demikian, ketika tidak boleh mengejar, itu kata Nabi SAW, pendapat yang dijelaskan oleh Amr bin As ini juga dibenarkan oleh Nabi SAW. Tepatlah apa yang menjadi pilihan Nabi, yakni menjadikan Amr bin As sebagai pemimpin. Oke, lanjut silahkan kalau ada yang tanya ya. Silahkan. Di chat belum kelihatan. Kalau ada yang raise hand juga monggo silahkan ya. Ini kelak menjadi pelajaran berharga ketika beliau mengganti Khalid bin Walid. Menjadi Khalid bin Walid. Saat beliau pernah dipimpin oleh Amr bin As yang baru saja 3 bulan masuk Islam, ya. Dan kaidahnya taat kepada pemimpin. Tidak boleh ada sedikit pun maksiat kepadanya. Ya. Maka saat Abu Bakar Umar bin Khattab di masa kepemimpinan kekhalifahan beliau, Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin selalu menang itu, ya, itu kemudian diganti begitu saja oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Silakan kalau ada, masih ada. Artinya mungkin sudah kurang 1 menit, bisa disimpulkan Ustaz, langsung disimpulkan. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berharga yang tidak akan habisnya, ada habisnya dari pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, termasuk ketika kemudian beliau menjadi khalifah, begitu banyak pembaruan-pembaruan yang tetap dibenarkan oleh Islam yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, termasuk digambarkan oleh sahabat, ya. Beliau ini sebagai seorang laki-laki yang maju terus luar biasa. Bentuknya apa? Realisasinya semakin luasnya Islam ke utara sampai kemudian memfutuhkan Baitul Maqdis, yang itu, ya, nanti benar-benar kunci itu diserahkan harus kepada beliau, ya. Karena itu ada di dalam kitab sucinya orang-orang Nasrani, ya. Nanti yang akan menerima itu adalah pemimpin besar, tetapi dia sedang menuntun unta yang dinaiki oleh pelayan atau budaknya, ya. Jadi beliau berangkat ke Baitul Maqdis, saat memfutuhkan Baitul Maqdis itu beliau sedang menuntun. Pun demikian memfutuhkan Mesir, kemudian juga memporak-porandakan Sasaniyah atau Persia, yang mereka saat diberikan surat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu utusan Nabi, suratnya dirobek-robek, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerajaannya akan dirobek-robek, dan itu terrealisir di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pun demikian, kepemerintahan, administrasi pemerintahan yang bagus, yang rapi juga diterapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Perekonomian, kesejahteraan dibangun dengan sangat baik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kasih sayangnya kepada masyarakat terwujud benar, bahkan beliau sampai menanakkan nasi, ya, menanakkan makanan kepada janda tua yang anaknya
Janda tua yang miskin, di mana anaknya menangis nggak pernah 3 hari nggak makan, ditanakkan langsung oleh beliau, kemudian disuapkan sampai mereka semuanya bergembira. Begitulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, pribadi yang Al-Faruq, pribadi yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu sahabat ahli surga yang penuh dengan pelajaran berharga. Setiap mengenal sosok beliau, maka marilah kita ambil pelajaran yang luar biasa banyak daripadanya. Demikian insyaallah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.